Kan ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk pelayanan dan pemberitaan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha murah dan kekal, yang berkuasa atas hidup dan mati kami, berfirmanlah kepada kami di tengah keharuan dan duka cita ini, agar kami mendengar sabda-Mu yang telah dinyatakan di dalam rahmat anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 6 dan 7 dan dilanjutkan ayat 12 hingga 13. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sidang pergabungan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, keluarga besar Hikara Nangka, bahkan keluarga Sirapa Hikara yang saat ini sedang dirundung duka cita yang sangat dalam. Tentunya jika setiap kita ketika diperhadapkan dengan peristiwa seperti ini, pastilah jika ada pilihan lain, kalau boleh orang lain lagi, baru kumang 1 tahun lalu orang alami. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, peristiwa kematian bukanlah pilihan. Karena sesungguhnya kematian adalah otoritas Allah yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun manusia, termasuk manusia yang seringkali diandalkan, oleh karena padanya kita tergantung mungkin secara ekonomi, ada jabatan dan pangkat, atau status sosial lainnya yang dimilikinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, jika kita bersama-sama ada di pelataran duka cita ini, sesungguhnya kita semua dihentar untuk menghayati bahwa saat ini saatnya kita melihat almarhumah di dalam peti jenazah. Ada saatnya nanti kitalah yang di dalamnya, yang didatangi
oleh semua yang berempati untuk peristiwa yang mendukacitakan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, oleh penulis kitab Wahyu yang pada saat itu mengetengahkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil yang sedang mengalami pergumulan yang sangat dalam. Oleh karena mereka mengalami pengejaran, pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi, yang pada saat itu dilambangkan dengan kerajaan Babel dalam ayat 8. Banyak di antara mereka yang gugur karena iman percaya mereka kepada Kristus. Karena itu Rasul Yohanes sebagai suruhan Allah, ia mengirimi surat penghiburan yang berisi pesan dari Allah sendiri kepada saudara-saudara yang saat itu sedang bergumul di tengah penderitaan, bahkan duka cita oleh saudara-saudara mereka yang gugur sebagai pahlawan iman. Berbahagialah orang-orang yang mati, orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengertian mati di dalam Tuhan adalah mati sebagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus oleh kitab Injil banyak dikisahkan. Di antaranya seperti pokok anggur yang benar. Ranting-ranting tidak akan menghasilkan buah tanpa melekat pada pokoknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di bawah kolong matahari, di dalamnya kita semuanya bergumul dan berjuang. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita sadar bahwa perjuangan tanpa iman hanyalah aktivitas-aktivitas tanpa makna. Karena itu di tengah perjuangan iman kita, hendaknya kita selalu juga mengingat, sebagaimana Rasul Yohanes ketika menyampaikan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang percaya terpanggil untuk hidup dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam rangka agar lewat kehidupan yang sesaat di bawah kolong langit ini, kita benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Mengapa? Karena sesungguhnya hanya Dialah satu-satunya yang berkuasa berdaulat penuh. Kemanusiaan kita yang rapuh ini, di dalamnya jika dikatakan ada organ-organ yang sangat rapuh dibungkus dengan urat otot-otot yang rapuh, juga oleh kulit yang hanya terbentur dengan besi batu saja, cepat luka, memar, berentan untuk patah, bahkan keadaan-keadaan yang fatal. Namun kita bersyukur Allah pencipta langit dan bumi menghembusi kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, sehingga Roh-Nya yang kudus itulah yang menggerakkan kita. Tanpa kehidupan yang digerakkan oleh Roh Kudus, semua yang kita lakukan hanyalah kesia-siaan. Mungkin hanya sesuatu di dalam rangka untuk kemuliaan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa karena telah tiba saat penghakimannya, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut
dan semua mata air. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang kita nikmati dalam kesempatan yang sesaat ini, semuanya berasal daripadanya. Karena itu benar jika penulis mengingat-ingatkan kita bahwa kita yang ada di dalam kehidupan ini, kuasa tidak ada pada kita. Kalaupun kita diberi kesempatan untuk jabatan-jabatan tertentu, baik di aras pemerintahan, kemasyarakatan, bahkan kadang-kadang juga pelayanan disebut jabatan, sehingga kadang-kadang para pelayan lupa bahwa organisasi dan administrasi hanyalah sarana pendukung. Tujuan pelayanan tidak lain agar supaya kita semuanya melakukannya dalam rangkaian hidup untuk Kristus. Jika kita hidup bagi Kristus, maka kitalah yang dikatakan berbahagia jika kita mati. Karena kitalah yang disebut orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga yang berduka, secara khusus dengan penyataan Allah bagi almarhumah dalam perjuangan kehidupan kurang lebih 26 tahun 7 bulan beberapa hari, memulai kehidupan dalam rumah tangga baru kurang lebih 10 bulan. Tentunya banyak kerinduan, harapan yang akan dijalani bersama dengan suami kekasih untuk menata kehidupan yang tentunya satu kehidupan yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun luar biasa Tuhan menyatakan kuasanya. Peristiwa yang mendukacitakan ini mengambil dia lepas dari penderitaan sakit yang sekali lagi suami katakan dia paling tidak tahan sakit. Walaupun mungkin tadi kita bertanya Pak Engku Benatua Eman, SMK 3 itu STM Kang. Nah di sana itu orang tahu memang bukan cuma fisik yang kuat, kadang-kadang umumnya jiwa perempuan ikut kuat, ya. Tetapi ternyata fisik juga tidak menjadi jaminan jiwa kuat. Ada banyak orang fisik luar biasa dapat lihat, mar jiwa tasontong sadiki sensitif, tasontong sadiki tersinggung, tasontong sadiki nyana ubah-ubah dengan orang. Tapi almarhumah, walaupun saya baru beberapa waktu dengan dia, saya melihat kesannya sangat sangat relationship, ya, orangnya suka berkerabat. Siapa saja dia sangat attitude-nya luar biasa, menunjukkan bahwa memang kehidupan kita manusia, sehebat apapun ilmu yang kita punya, ya, tanpa diikuti dengan tingkah laku sikap yang menghargai kehidupan bersama sebagai milik Allah yang dipakai oleh Allah untuk bersama-sama menghadirkan shalom Allah, saya kira semuanya akan sia-sia. Almarhumah telah menorehkan kisah kehidupan yang luar biasa. Bahkan ketika ia masih dalam kondisi bisa berkomunikasi, dia ingat semua teman-temannya, disebutkannya satu persatu, minta maaf. Sadar bahwa hidup ini memang tidak ada yang selalu ideal, benar, dan sempurna. Selalu sadar bahwa di tengah-tengah upaya kita untuk yang baik dan benar, kita juga sadar bahwa ada banyak hal yang kita buat di luar kemampuan kita mengendalikan diri. Karena itu penting untuk selalu minta maaf. Tuhan telah mengakhiri kehidupannya
Ia mengangkatnya, menyembuhkannya dari sakit. Tidak ada lagi derita, tidak ada lagi rintihan sakit. Yang pasti bahwa semuanya telah dipersembahkannya yang terbaik. Bagi Ibu Doris katakan, so tidak ada lagi kakak tempat kita minta tolong, tempat kita mengeluh, dan dia sangat tanggap untuk semua yang saya keluhkan. Tetapi yang pasti bahwa contoh keteladanan hidupnya adalah jawaban imannya, bahwa ia sungguh-sungguh tahu hidup ini ada batasnya. Adik-adik kekasih Maya, Medi dan Eli, teruskan perjalananmu untuk melanjutkan cita-cita harapan kakak terkasih. Nyatakan semuanya di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa Allah pencipta langit dan bumi, kuasanya sangat hebat dan dahsyat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Dia. Hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan yang pasti, bersama dengan Tuhan, sebagaimana pesan Allah kepada jemaat di Asia Kecil yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, hendaknya setiap orang percaya mengingat sungguh-sungguh dan berpegang teguh kepada firman, sebagaimana beratnya penderitaan, pergumulan, duka cita saat ini. Kiranya itu juga yang akan tetap dijadikan sebagai pegangan untuk melihat bahwa peristiwa kematian kakak, anak, istri, saudara kekasih kita almarhumah Ibu Novista Anastasia Sirapahigara bukanlah perkara yang menakutkan, bukanlah perkara yang membuat kita seolah-olah hidup ini tidak ada yang pasti. Tetapi justru melalui peristiwa ini Allah sedang membentuk kita. Apakah batu derita ini akan kita jadikan sebagai batu peringatan untuk selalu melihat dan selalu berseru, selalu memohon hanya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang akan mengantar kita semua memaknai kesempatan apapun di tengah peranan kita masing-masing, tetapi juga sekaligus Ia akan menghantar kita supaya kita semuanya mengalami kehidupan di dalam kekekalan. Amin. Yesusku juru selamatku. Tumpah